Om Swastiastu semeton tiang sareng sami nggih. Ngiring pilihan lan ingetin ring bulan Februari 2025 niki. Janji kelaksana yang Grebeg Banjar 3 memagi muterin Jaya Bali. Sampun lali nggih. Semoga PSBB jangan dan ring Banjar. Selain berkarya, dampang wimah saling memargi. Ngiring teman-teman, lokal super lokal. Au. Grebeg Banjar. Ois. Lagi di mana nih Kakak? Hari ini Grebeg Banjar hari kelima. Kita sudah ada di Banjar Sengguan Tabanan. Ya, Tabanan nih, Gung. Swastiastu semeton, selamat sore. Hari ini Grebeg Banjar kelima. Kita sudah ada di Kediri, di Banjar Sengguan. Tepatnya di Tabanan. Nah, sekarang sebelah kiri dan kanan saya sudah ada salah satu tokoh pemuda di sini dan langsung saja kita tanya-tanya. Oke, langsung saja kita kenalan. Siapa namanya, Bli? Yang Gus Doi, Untuk ini selaku Napiri Diki, selaku penggarap. penggarapnya Ogoh-Ogoh Diki. Ya, Oke. Selanjutnya sebelah kanan saya Abdi selaku ketua STT. ketua STT-nya di sini. Panggilannya siapa tadi? Dul. 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 Namanya? Abdi. Abdi. Joh aja Abdi ya Dul. Tadi bisa Dul lah dah. Mas Dul, Mas Dul. Sing beli Dul. Oke, kita sekarang tanya-tanya nih. Nah, untuk penggarapan Ogoh-Ogoh di tahun ini nih. Nah, mungkin siapa yang bisa jawab, Bli ya, selaku yang garap Ogoh-Ogoh nggih. Tema yang diangkat untuk tahun ini apa, Bli? Temanya Niki menceritakan tentang anak rawana, Anak Rahwana. ya yang secara tidak langsung dia Niko menjadi anak rawana yang jatuh di laut gitu sebenarnya ceritanya. Oh iya Ya, ya, saya baru dengar ini. Ya jatuh di laut, Hah? habis Niko karena di laut Niko dia nangis, Iya. nggak ada orang tuanya, Iya. datanglah Botaro Indro, nah kalau nggak salah Iya, nih, iya. datang Botaro Indro, dia Heeh. yang mungut Heeh. sampai besar, Heeh. habis Niko disuruh, Berarti diasuh oleh Betara Indra. ya diasuh oleh Botaro Indro, Oke, oke. Botaro Indro atau Botaro Brahmo kurang Iya. kurang gini Iya, tiangnya, iya. Punten nanti sudah besar dia disuruh menghadap ke Dewi Durga untuk minta pelajaran untuk membimbing dia. Itu sebenarnya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Kalau boleh tahu nama Ogoh-Ogohnya. Eh, Judulnya apa? Judul Ogoh-Ogohnya Balo Mayo Cakru. Bale Mayo Cakru. Maya Cakru. Ya, tokoh utamanya ini Mayo Cakru namanya. Oh, Ya. gitu. Ya. Nah, ini sudah ada perencanaan ini atau tokoh ini apakah sudah direncanakan dari tahun sebelumnya atau baru-baru ini? Spontan dapat atau seperti apa? Spontan pada saat waktu kerja dapat Oh, cerita gitu. ya. Dapat cerita di mana? Ya sambil kerja dengerin Cengblong dapat ceritanya dari Cengblong. Dari Cengblong. Ya. Dari Cengblong langsung dapat kepikiran buat ini. Iya. Oke, nah terus kalau untuk penggarapannya nih dari ketua SCT-nya nih, penggarapannya ini sudah mulai dari kapan nih penggarapannya? Dari awal Februari. Awal Februari. Konen pragat Februari ber 70% pragat nih. Pas tanggal 1. Hah? Pas tanggal 1. Tanggal 1 mulai. Oh, berarti yang ngerjain hampir banyak orang ya? Bisa dibilang kayak gitu. Ya kebetulan kekompaan STT-nya juga bagus ya untuk tahun ini. Ya saya acungi juga untuk STT-nya sekarang. Iya. Mereka bisa lah diajak kerjasama. Sama gitu, ya. Cuman yang simpel-simpel aja ya. Kesan dan pesan untuk Grebeg Banjar seperti apa, Bli? Bli selaku seniman di sini. Sing main-main nih bikin program Grebeg Banjar, singgahin STT teman-teman di sini, kesan dan pesannya seperti apa? Kalau Tiang sih mengucapkan terima kasih banyak karena sudah diapresiasi oleh si main-main. Ya. Terima kasih atas support dan dukungannya gitu. Ya. Semoga kedepannya kita sebagai generasi muda itu lebih bisa melestarikan, dan satu pesan Tiang, Nggih. jangan pernah merasa asing di Banjar sendiri itu Ya. aja. Karena circle kita terakhir adalah Banjar sendiri. Iya, itu samping. Sebenarnya itu. Nyak cara menyentolet. Kalau yang
Swastiastu Semeton, selamat malam. Hari ini Gerebek Banjar hari kelima. Kita sudah ada di lokasi kedua, yaitu di Tegal Baleran, Tabanan. Nah, seperti apa keseruannya? Ikuti terus perjalanan di hari ini. Lokal super lokal, go up! Swastiastu Semeton, selamat malam. Hari ini Gerebek Banjar kelima. Kita sudah ada di lokasi kedua, ya, tepatnya di Tegal Baleran, Tabanan. Nah, sekarang ini sebelah kiri dan kanan saya sudah ada salah satu tokoh di sini. Langsung saja kita kenalan, oke? Siapa namanya, Bro? Nama Tiang, I Gusti Gede Agung Angga Pratama, Ya. biasa dipanggil Agung Angga. Aku Angga, selaku Napi Riki. Yang selaku Ketua Skotruno di SC Kusala Taruna Tegal Baleran. Oke, mantap. Kalau yang sebelah kanan saya, Siro, namanya Bli? Yang IGD Ketut Sipita Yasa, Ya, yang selaku Undagi Riki. Undagi Riki. Iya. Oke. Nah, saya mau nanya-nanya nih, biar teman-teman yang lain juga tahu nih. Untuk tahun ini, ogoh-ogoh apa yang dibuat dari Banjar Tegal Baleran? Siro, apa yang mau dibuat nih? Nah, jadi di sini kita sebelumnya udah ngeremuk sama Skotruno, sama juga Undagi di Banjar sini. Ya. Kesepakatan kita di sini itu kita membuat Durga Sakti Mahadewi. Durga Sakti Mahadewi. Mahadewi. Itu seperti apa nanti yang akan fisiknya akan seperti apa nanti? Jadi Durga Sakti Mahadewi itu adalah dewi yang sangat kuat dan berani. Betul. Ia digambarkan dengan 8 tangan dengan senjata yang berbeda-beda dan menunggangi seekor singa atau macan. Oh iya. Harimau. Harimau ya. Ya. Oke, mantap. Nah, mendapatkan tema seperti ini apakah baru apa sudah dari tahun sebelumnya? Kita di sini melanjutkan tema sebelumnya Pak Tengge. Ya, memang Ya. sebelumnya ada. Ya. Karena sebelumnya itu di 2017 kita udah membuat Ganesha. Ganesha. Ya, setelah itu di 2023 itu kita membuat Siwa. Siwa. Ya, yang Sekarang Durga. Durga. Oh, satu keluarga berarti? Ya. Ya, apa nelon-nelon? Dan nelon-nelon. Iya, iya, iya. Nah, sekarang nih saya mau nanya nih lebih spesifik lah ke ke penggarapnya langsung nih. Iya. Nah, ini buatnya dari kapan, Bli? Sudah saya lihat nih sudah hampir sekitar 60 atau 70% lah ya. Ini mulainya dari kapan ini di sini? Poolnya ini 2 minggu sebenarnya. 2 minggu. Ya, 2 mingguan lah. Maksudnya mulainya dari bulan awal Februari. Februari. Tapi poolnya 2 minggu. Kan banyak ada gini kendala-kendala. Kadang-kadang kan nggak kerja gitu. Oh. Poolnya 2 minggu. Onen peragat Februari, pemune peragat nih. Ayo mecat-mecat makanya ini. Bisa dibilangnya. Ini untuk biaya tuh kira-kira berapa sih ya? Kalau kita merancang anggaran biaya Niko kurang lebih 30 juta. 30 juta. Ya. Itu terdiri dari ini pakai mesin apa enggak ya? Nggak pakai mesin. Gitu. Nggak pakai mesin ya? Ya. Oh, kenapa memilih tidak pakai mesin, Bli? Untuk menghemat biaya ya. Menghemat biaya. Karena kita kan istilahnya seni patung itu gimana caranya barang mati bisa kelihatan hidup gitu. Setuju saya, Bli. Gitu ya. Ya. Karena yang bukannya nggak mau pakai mesin, pernah yang pakai mesin, Iya. pakai kompor itu pernah, tapi biayanya terlalu tinggi. Iya. Lebih baik kita memaksimalkan Iya. dari apa yang sudah ada. Apa aja. yang udah ada. Ada yang unik saya lihat di sini, Bli. Dari segi bahan dasarnya bisa dibilang. Iya. Ya kan, tadi saya lihat anak-anak lagi ada beberapa ngeracik-ngeracik semacam apa namanya benda-benda cair ya agak-agak padat gitulah dikit kan. Itu bisa diceritain enak, Bli. Mungkin sedikit edukasi lah buat teman-teman yang lain di sini. Ya. Karena gini ya, awalnya itu yang dari dulu yang udah pakai kerat taluh, Apa? kerat telur, Kerak telur. ya kerat telur. Awalnya tempat telur itu ya tempat telur. telur. Ah. Telur itu. Nah awalnya kan pakai kertas ya, Ya. koran itu, Iya, koran. karena mahal. Oh. Pas event ogoh-ogoh itu 17.000 jadinya per kilo. Ah. Nah jadi kenapa? Lihat ada kerat taluh, coba Iya. lebih banyak gitu. Iya, iya. Akhirnya yang coba pakai kerat taluh, akhirnya lebih murah, jauh lebih Dan murah. bahannya gampang didapatin. Gampang, bisa mungut. Itu pembuatannya seperti apa, Bli? Kerak telur itu diapain? Tempat telur Nah. itu diapain? Direndam dulu. Direndam, Nah, kerat telur direndam, terus di apa namanya diperes, diperas diayak gitu. sampai diperes. hancur. Ya, emang udah hancur ya, Ah. udah hancur ya. Kena airnya juga hancur ya? Ya udah hancur, tinggal gini aja. Terusan Nah, terus dicampur dia lim pok putih itu loh. limpa putih ya. Ya, terus campur tepung terigu, Oh, pakai tepung. ya biar halus teksturnya. Biar ada tekstur. Karena ngait rembulan. Ya. Boleh sebenarnya nggak pakai tepung kalau awal Fungsi tepung itu apa sebenarnya? biar halus dia, lebih halus dia. Oh, iya iya iya. Nah, lebih iya, halus. iya. Awalnya nggak usah pakai tepung, nggak apa-apa. Ini bisa dibilang alternatif pengganti clay itu, Bli ya? Clay jauh lebih murah. Jauh lebih murah, Bli. Jauh sekali. Oh, dan
pengerjaannya juga hampir sama dengan clay ya? Ya. Artinya mudah dibentuk, Mudah mudah dibentuk. ditempel juga. Ya. Oke. Kalau garapan di sini sampai jam berapa kira-kira? Sudah karena ada kesibukan sekolah, kerja. Kesibukan jadi- masing-masing. Ya, kesibukan masing-masing. Paling enggak kita buat sore. Sore. Dari jam 6 itu kita mulai dah ke Sampai Banjar. Kiraan jam 10 jam 11 sudah. Oh jam 10 jam 11. Artinya Udah selesai. gantian ya, ganti shift ya bisa dibilang ya? Apa? Udah apa selesai jam segitu. Besok Harus lagi. selesai. Ya, Biar udah. dapat istirahat, besok bisa Ya, aktivitas yang lain. Karena kan ada anak-anak sekolah, mesti kan banyak. Jadi kalau menurut saya itu adalah manajemen waktu itu paling penting. Ya. Bagaimana kita bisa berkesenian, bagaimana kita juga bisa memaksimalkan kinerja kesehariannya kita seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih, kita singkat-singkat aja. Kesan dan pesan dari Gerebek Banjar seperti apa? Saya main-main datang ke sini dengan program Gerebek Banjar, kesan dan pesannya seperti apa? Pesan saya sangat menarik. Ya. Nggak gampang untuk mendapatkan ini momen ini karena beruntung banget sudah digerebek oleh Ya. tim Gerebek Banjar Ya. yang main-main. Ya. Saya ucapkan suksema niki Oke. sudah menyempatkan hadir ke Banjar kita. Siap, terima kasih kembali. Oke, kalau Pak Dut sendiri seperti apa? Kesan dan pesan Gerebek Banjar? Satu kata pokoknya aduh luar biasa. Pokoknya yang terima kasih banyak Niki. Ya. Susah mendapatkan Patut momen juga yang harus, seperti ini. Patut juga harus memberikan arahan buat adik-adik juga bagaimana membuat ogoh-ogoh, apalagi tadi hemat biaya kan. Hemat biaya. Di hiruk pikuknya Ya. biaya ogoh-ogoh yang saya dengar sampai puluhan juta kan. Ya, aduh. Jadi kalau kita sudah takut dengan nilainya saja, bagaimana kita memulai dari hal-hal dasar kan seperti itu. Makanya kita punya konsep no gengsi, jangan gengsi gitu. Penting hasilnya. Hasilnya. Oke. Ya, seni itu kan bukan tolak ukurnya uang ya. Iya, Kalau udah seni, Kalau dikit keren adalah pun hasil. pasti bagus ya. Asik. Oke, sekian dulu podcast hari ini. Singkat-singkat saja, jangan lupa buat teman-teman yang nonton untuk tekan like, komen, dan share-nya. Dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Lokal support lokal, go up, sing main-main. Sukses semua. Pokoknya sing main-main. Oke, hari ini kita sumbang ke Banjar Kalimun Kelot. Banjar saya sendiri. Masa Banjar sendiri nggak support, Banjar lain di support. Jadi kita kasih support logistik sekarang ya. Kita lihat sekalian karya apa yang dibuat oleh teman-teman di Banjar Kalimun Kelot. Kita langsung meluncur ke Kalimun Kelot. Estetika Mandala. Semangat. Bersingaraya. Raja Lima. Jemaah Masyu. Swastiastu semeton, selamat malam. Hari ini Gerebek Banjar hari kelima. Kita sudah ada di titik terakhir yaitu Gerebek Banjar Musik. Nah, kita sudah ada di Banjar Sanggulan Tabanan. Nah, seperti apa keseruannya? Bareng Bagus Wirate. Oke, sing main-main lokal super lokal. Go up. Belum mulai acara biar nggak grogi, jadi kita makan mie Akyu dulu lah. Ya Ben ya? Makan dulu. Ya. Bro, teman-teman yang lain saya duluan ya. Swastiastu semeton, selamat malam. Hari ini kita sudah ada di Gerebek Banjar hari kelima. Ya, ini adalah titik terakhir kita di Gerebek Banjar Musik. Kita sudah berada di Banjar Sanggulan, tepatnya di Tabanan. Nah, dan sebelah kiri dan kanan saya sudah ada salah satu tokoh pemuda di sini. Langsung saja kita kenalan. Oke, siapa namanya, Bro? Kenalkan Tiang Denny yang selaku ketua STT. Ketua STT ya. Siapa namanya? Ya Aldi Putra, yang selaku ketua Sebelah kanan saya siapa namanya? Yang Esa Pratama selaku wasit. Karsite Ogoh. Oke ya. Mau kupas tuntas nih ogoh-ogoh yang ada di sini nih. Ya, jangan tegang-tegang, santai saja. Oke, pertanyaannya siapa yang mau jawab tentang ogoh-ogoh apa yang bakal diangkat di tahun ini? Siapa yang mau jawab? Oke. Arsiteknya langsung ya? Ya. Ogoh-ogohnya apa nih? Yang diangkat tahun ini apa? Untuk STT Sangumarta Banjar Sanggulan di tahun 2025 niki yang mengangkat tema kewisasan ini nih wakil.
kewisesaan Ini nih wagik. ini nih wegek ya. Itu udah dapat judul itu tuh emang dari tahun ini apa dari tahun sebelumnya? Dari tahun ini, dari Baru bulan, tahun ini? Ya, dari bulan Januari. Bulan Januari. Ya. Oh, kenapa memilih tema itu, Bro? Ada filosofi apa sebelumnya kenapa harus dari sekian banyak ratusan judul ogoh-ogoh kan? Mungkin ada tokoh pewayangan, mungkin ada tokoh apa-apa. Kenapa harus mengangkat tema itu? Karena dari kehidupan sulit, dari banyaknya seorang yang wanita yang dilecehkan oleh seorang pria. Ya. Makanya saya mengambil tema ini wagik. Oke, dan itu sudah menjadi paum anak-anak STT sini yang Ya. untuk menjadikan itu ya. Ya. Lo tahun lalu buat apa? Tahun lalu membuat Jogor Mani. Jogor Mani. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Terus penggarapan di sini bagaimana? Apakah semuanya ikut garap atau soalnya kan banyak nih ada DM masuk nih. Ya. Beli Banjar yang semangat 45 nih, 4 kan. Mun ini yang kan ini nih. Ya untuk sementara lumayan kompak sih. Lumayan kompak ya. Artinya bisa atur jadwal. Ya bagi cewek si- cowok bisa bermain. Cewek dan cowok pun juga ikut terlibat Ya, di sini dalam pembuatan logo. Oke, nah hal yang paling baru nggak atau dari segi material atau kepayasannya untuk tahun ini? Kita menggunakan payasan timbul. Payasan timbul. Ya, biar kelihatan dari jauh juga, biar mekenyah lah istilahnya. benar. Ada tantangannya nggak? Ditunjuk sebagai, diberikan kepercayaan sama teman-teman SCT. Yu pokoknya ngaya desain kene pangan di peragat, pangan di mecedar, pokok pangan di luang. Ada tantangannya nggak? Apa malah beban atau seperti apa? Kalau tantangan sih nggak ada, soalnya yang suka dari SD kelas 5 gitu. Ya. Nggak ada sih tantangan. Sebelumnya sudah pernah bikin logo? Udah. Sudah ya. Udah di rumah dari kelas 5 SD kebetulan. Nah, pertanyaan terakhir nih, karena kita akan memulai Gerbak Banjar Musik, kesan dan pesan Gerbak Banjar seperti apa? Nah, jadi kita dari segmen main bikin program Gerbak Banjar, memberikan semangat, memberikan support terhadap teman-teman STT seluruh Bali. Nah, sekarang kita datengin nih dari Banjar di Tabanan ini seperti apa kesan dan pesannya? Pesan Tiang sih yang sangat terima kasih banyak karena ini kebetulan di desa jarang ada hiburan. Kita didatengin hiburan jadi semua masyarakat senang. Ya, benar. Semoga ini kedepannya bisa berkelanjutan kayak gitu. Kita lebih konsisten. Ya, benar. Bro, ada tambahan? Kesan dan pesan? Kesannya sih saya bangga sekali ya bisa ditunjuk dari sekian banyak STT yang ada di Tabanan. 344 yang Ya, daftar. kita ditunjuk itu sangat bangga gitu. Dan hari ini kita datang ke Banjar Sanggulan. Ada tambahan lagi? Tidak. Ada. Jaya. Oke, podcast singkat hari ini sekian dulu dan jangan lupa buat teman-teman yang nonton jangan lupa like, comment, subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dan jangan lupa untuk lokal support lokal segmen main Gerbak Banjar go up. Sukses sama.
Bagus Semeton, selamat malam. Hari ini Gerbek Banjar hari kelima. Kita sudah ada di Banjar Sanggulan di Tabanan dan di sebelah saya sudah ada guest star yang kita tunggu-tunggu. Siapa lagi ini tidak bukan Bagus Wirato. Ya, Gus. Ajarnya dikit-dikit nih Gus. Gus kan sudah ngikut Gerbek Banjar dari pertama Gerbek Banjar nih. Ya. Kesan dan pesan Gerbek Banjar seperti apa Gus? Pesan dan pesannya tentunya dari awal ya, pesan dari tahun pertama sampai tahun berapa kalau ketiga? Yang ketiga. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa buat saya dan juga buat Gerbek Banjar, di mana dari awalnya skopnya kecil, hanya dan pasar. Sekarang kita meluas ke seluruh Bali. Dari Kodia untuk Bali. Ya, dari Kodia untuk Bali. Ini suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Saya sebagai musisi Bali tentunya sangat mensupport acara Gerbek Banjar ini, dikarenakan di lain sisi ada banyak hal manfaat yang kita dapat. Di lain hal juga dari sponsor dan juga STT semakin semangat untuk menggarap Ogo-Ogo, dan juga Gerbek Banjar ini yang harapkan kedepannya bukan hanya di pas hari raya Nyepi, mungkin di saat Galungan atau Kuningan ada juga diharapkan. Kita gerbek juga. Pokoknya Pang pemuda, pang semangat terus guys. gitu, gas pokoknya gas. Pokoknya gas, curhatnya belakangan. Gas dulu, curhat belakangan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Yes. Dan jangan lupa nonton terus channel Sing Main-Main. Go up. Hey! Seru banget. Semoga Gerbek Banjar itu tahun ke tahunnya ke depannya itu tetap ada terus ada. Hai. Sangat meriah. Semoga kedepannya Sing Main-Main makin meriah lagi. Gerbek Banjar hari kelima bersama Bagus Wirato. Dan sampai jumpa di Gerbek Banjar selanjutnya. Bye bye. Nggak boleh tahu Bagus Wirato main di mana nanti. Mau saya gerbek kalau Aman Moren udah jadi sih gerbek.